Big match akan kembali tersaji di putaran ke-14 Liga Indonesia, di mana Persib Bandung akan menghadapi Arema Malang yang akan bermain pada hari Minggu tanggal 28 November dan bermain pada pukul 20.45 atau jam 8.45 malam dan bermain di Stadion Makubuharjo, Depok Sleman, Yogyakarta. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kembali bahwa saya akan mempreview dulu kedua tim ini berdasarkan dari data, bukan dari insting, feeling, atau saya pendukung Persib, saya pendukung Arema, tapi saya netral di sini. Dan sampai ke prediksi skornya nanti berapa-berapa, itu kesimpulannya dari preview kedua tim ini dari data. Jadi kalian jangan skip video ini hingga akhir, karena prediksi skor yang akan saya berikan itu semuanya dari preview kedua tim ini ya. Jadi kalian jangan langsung skip ke akhir video hanya untuk melihat siapa yang menang presentasinya, tapi kalian juga harus melihat previewnya dulu kedua tim ini sampai saya bisa menyimpulkan dan kalian juga mengerti kesimpulannya kenapa tim ini diunggulkan, menang atau imbang atau kalah. Kita langsung bahas saja. Ini Persib dan Arema. Jika Persib di peringkat kedua di tata klasemen dan Arema di peringkat ketiga, artinya kedua tim ini sama-sama berada di segmen tim papan atas Liga Indonesia. Jadi saya bahasnya tentunya dengan standar segmen papan atas Liga Indonesia. Kita langsung bahas aja dulu dari Arema Malang yang nanti kalau statusnya ini sebagai tim tamu ya statusnya. Kita bahas dari Arema Malang dulu ya. Arema Malang di peringkat ketiga dari 13 pertandingan yang sudah dijalani berhasil mencetak 7 kemenangan, 5 hasil imbang dan 1 kekalahan. Dari 13 pertandingan berhasil mencetak 21 gol. Kemasukannya 12. Jadi agregat golnya plus 9 dan poinnya 26. Kita langsung lihat lini depan dari Arema Malang bagaimana. Arema Malang kita lihat dari lini depannya dari 13 pertandingan itu berhasil mencetak 23 gol ya. 21 gol. Artinya presentasinya itu rata-rata mencetak golnya 1,62%. Sudah melebihi 1,5%. Artinya Arema Malang sudah mempunyai power untuk mengunci kemenangan. Ya, bukan power mencetak gol lagi, tapi power mengunci kemenangan. Karena sudah di atas dari 1,5%. 1,50%. Kalau masih di bawah itu masih minim ya, tapi ini sudah di atas 1,5%, artinya sudah memiliki power untuk mengunci kemenangan. Levelnya sudah ke situ, bukan masalah mencetak gol lagi. Jadi sudah nggak ada masalah untuk mencetak gol, tapi sekarang kelasnya tinggal power untuk mencetak kemenangan. Itu untuk lini depannya Arema Malang. Lalu kemenangan terbesar Arema Malang itu 3-0. Kalau di data saya ini menang lawan Persela 3-0. Lalu untuk informasi tambahan, dan ini juga menjadikan pemain yang cukup berbahaya nanti untuk Arema Malang ada siapa dari top skor dan top asisnya kita lihat. Di sini top skor paling banyak yaitu Carlos Fortes yang mencetak 8 gol tapi dibantu dari 3 penalti. Lalu yang kedua ada M. Rafli 4 gol, lalu ada Jonathan Alvarisi 2 gol, dan Yudo 2 gol. Jadi ada 4 nama top skor di Arema Malang. Lalu top asisnya ada Carlos Fortes 2 asis, M. Rafli 2 asis, dan Yamaguchi 2 asis. Wow, ini berarti Carlos Fortes dan M. Rafli ini 2 pemain yang paling memberikan kontribusi cukup tinggi ya kalau dari data ini ya. Dengan Carlos Fortes sudah memberikan 8 gol dan 2 asis, dan M. Rafli 4 gol dan 2 asis. Jadi kalau boleh dikatakan di sini jika kita jumlahkan dari top skor dan top asisnya, maka Arema Malang memiliki nama yang paling banyak berkontribusi itu ada Carlos Fortes, M. Rafli yang sama-sama juga memberikan asis, lalu ada Alvarisi, ada Yudo, dan Yamaguchi. Jadi ada 5 pemain yang cukup berbahaya nanti untuk Arema, terutama yang paling terlihat Carlos Fortes dan M. Rafli. Lalu kita lihat lini pertahanan dari Arema Malang bagaimana. Arema Malang dari 13 pertandingan yang sudah dijalani
kemasukan 12 gol. Jadi rata-ratanya sudah 0,92%. Oke, dengan presentasi lini belakang di tim segmen papan atas, itu saya kalau melihat 0,92 udah di atas 0,8, itu tandanya pertahanan dari Arema Malang cukup kurang baik. Karena kalau standarnya itu sebenarnya di angka 0,8 lah. 0,8 itu standarnya. Tapi ini sudah melebihi dari 0,80%. Artinya Arema Malang dengan presentasinya 0,92%, ya lini belakangnya perlu dipertanyakan. Karena ini juga cukup bisa disimpulkan kurang baik untuk tim di segmen papan atas Liga Indonesia. Itu ya, jadi lini pertahanannya Arema Malang ini. Lalu kekalahan terbesar dari Arema Malang itu 1-2, yaitu kalahnya dari PSS Sleman ya, kalau kita lihat kekalahan terbesarnya. Oke, jadi kita lihat di 3 pertandingan terakhir, karena 3 pertandingan terakhir ini juga menentukan mental ini ya, dan juga lihat lini depan dan lini belakangnya, apakah ada kenaikan atau kemunduran. Kita lihat 3 pertandingan terakhir Arema Malang sebelum berhadapan dengan Persib. Arema Malang kemarin menang 2-1 atas Barito Putra, lalu Arema Malang sebelumnya lagi menang 3-2 atas Persik Kediri, lalu sebelumnya lagi imbang 2-2 atas Persebaya Surabaya. Dari 3 pertandingan terakhir, Arema Malang mencatatkan 2 kemenangan, 1 hasil imbang dan belum terkalahkan. Dari 3 pertandingan terakhir, Arema berhasil mencetak 7 gol. Ya, ini 7 gol nih. Lalu kemasukannya kita hitung dulu 5 ya. Kemasukannya 5. Jadi kita simpulkan dari lini depannya dulu untuk Arema Malang dengan 3 pertandingan terakhir mencetak 7 gol, artinya sesuai kalau kita bandingkan dari 13 pertandingan secara keseluruhan Arema. Jadi di lini depannya tetap stabil, tetap bagus. Terus meningkat. Jadi mengunci power kemenangannya tuh stabil terus, konsisten. Makanya hasilnya ya ini ya, dengan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Karena lini depannya bagus dan kita lihat lini belakangnya dari 3 pertandingan kemasukan 5. Ini cukup banyak. Dengan rata-rata kalau 5 dibagi 3 itu sudah mencapai 1,66%. Artinya lini belakang Arema perlu dicermati, karena dari data keseluruhan tadi Arema Malang ternyata di 3 pertandingan terakhir pertahanannya juga grafiknya menurun, presentasinya naik ya. Presentasi itu artinya persenannya naik. Kalau naik itu kan tandanya di lini pertahanan nggak bagus, tapi grafiknya juga menurun. Ini lini pertahanan Arema nih, yang saya juga beberapa kali bahas Arema, yaitu lini pertahanannya Arema. Di sini Arema Malang untungnya lini depannya tajam. Maka dari itu dengan kemasukannya 7 gol, ya yang disayangkan lawan Persebaya hasilnya imbang. Mungkin kalau pertahanannya bagus Arema Malang ya, di lini pertahanannya bagus, bisa win streak terus Arema Malang. Tapi inilah, kita bisa melihat, kita membicarakan data, jadi bisa kebuka bahwa Arema di lini depannya sudah bagus dan di lini belakangnya masih kurang baik. Itu kesimpulannya dari data keseluruhannya Arema. Dan 3 pertandingan terakhir, lini depannya tetap bagus, tetap stabil, konsisten, mencetak gol, tapi di lini belakangnya justru makin kurang baik. Grafiknya menurun. Karena kemasukannya 3 pertandingan terakhir 5. Ini yang perlu dicermati dari Arema Malang, lini pertahanannya. Itu kesimpulan dari Arema ya. Lalu kita langsung bahas Persib Bandung. Ini dia. Persib Bandung kemarin kalah lawan Persija ya. Kemarin menang lawan Persiraja Banda Aceh, sorry. Menang 0-4 ya. Persib Bandung di peringkat kedua dari 13 pertandingan yang sudah dijalani berhasil mencetak 8 kemenangan, 4 hasil imbang dan 1 kekalahan. Dari 13 pertandingan berhasil mencetak 23 gol dan kemasukannya 8. Jadi agregat golnya plus 15 dan poinnya 28. Lalu kita bahas langsung di lini depannya Persib bagaimana, karena ini kan berubah ya. Kemarin saya sudah bahas saat lawan Persija dan kemarin menang 0-4 lawan Persiraja Banda Aceh. Jadi pasti berubah. Bagaimana? Kita lihat.
Persib Bandung dari 13 pertandingan berhasil mencetak 23 gol. Jadi kalau di rata-rata ini 1,77%. Ya, ini sama seperti Arema ya. Kita sambil menyimpulkan bahwa Persib Bandung di lini depannya juga sudah levelnya di power mengunci kemenangan. Bukan masalah mencetak gol lagi. Untuk masalah mencetak gol ini sudah aman lah untuk Persib Bandung. Kalau di rata-rata ya. Dan dengan Arema Malang seimbang juga kesimpulannya. Intinya sama-sama bagus. Persib Bandung tetap bagus di lini depannya sudah di level power mengunci kemenangan. Dan kemenangan terbesarnya yaitu 4-0 yaitu lawan Persiraja Banda Aceh. Berarti ini rekor nih kemarin. Kemenangan terbesarnya Persib di musim ini itu lawan Persiraja menang 4-0. Lalu kita lihat dari Persib Bandung pemain yang banyak berkontribusi atau berbahaya untuk Arema Malang nanti siapa saja kita lihat. Persib Bandung di top skor ada Wender Luis dengan 6 gol tapi dibantu dari 2 titik putih. Lalu ada Muhammad Basim Rashid 5 gol tanpa titik putih ya, luar biasa. Castillion 3 gol, Febri Haryadi 2 gol dan Klok 2 gol. Dan masih ada lagi kok nggak salah yang 2 gol, tapi saya ambil yang 5 besar aja ya. Sebenarnya masih ada lagi. Lalu top asisnya ada nama Zainando yang memberikan 2 asis. Jadi kalau boleh dibilang dari Persib Bandung ini yang cukup paling kelihatan berbahaya itu Wender Luis dan Rashid yang sudah memberikan 11 gol ini dari 2 pemain. Jadi 2 pemain pentingnya Persib Bandung ini. Ada 2 yang cukup berbahaya nanti lawan Arema. Walaupun Rashid nggak main ya, karena ke timnas Palestina ya, kalau nggak salah. Lalu ada Castillion juga yang cukup berbahaya. Dan di asis ada Zainando. Ini Zainando juga jarang dijadikan line up ya. Jadi intinya ada 6 nama dari masalah top skor dan top asis dari Persib Bandung yang cukup diwaspadai nanti oleh Arema Malang. Ini totalnya ada 6 pemain yang berbahaya untuk Persib. Dan kita lihat untuk lini belakangnya Persib Bandung bagaimana. Persib Bandung dari 13 pertandingan itu hanya kemasukan 8. Jadi masih rata-ratanya 0,62%. Nah ini beda dengan Arema. Jika tadi Arema di atas 0,8 ya, Arema Malang itu 0,92. Sedangkan Persib itu masih 0,62%. Artinya lini belakangnya Persib itu sudah tetap bagus, tetap solid, tetap kuat. Udah nggak ada masalah lagi untuk lini pertahanannya. Karena rata-ratanya seperti ini. Artinya sering terjadi clean sheet. Baik Persib Bandung menang, walaupun imbang itu terjadi clean sheet-nya sering. Lalu kekalahan terbesarnya lawan Persija kemarin. Ini pertama kali kalah Persib kemarin ya lawan Persija. Oke, lalu kita lihat 3 pertandingan terakhirnya Persib bagaimana. Karena kemarin lawan Persiraja ini kan menang banyak ya. Jadi pasti datanya berubah. Persib Bandung dari 3 pertandingan terakhir kemarin menang 4-0 dari Persiraja Banda Aceh. Lalu kalah 0-1 dari Persija. Lalu menang 3-1 dari Persela Lamongan. Dari 3 pertandingan terakhir Persib Bandung berhasil mencetak 7 gol. Dan kemasukannya hanya 2. Jadi dari 3 pertandingan terakhir, Persib Bandung berhasil mencetak 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Dan berhasil mencetak 7 gol dan kemasukannya 2. Jadi intinya di lini depan dan lini belakangnya Persib secara keseluruhan tetap sama seperti data klasemen tadi. 13 pertandingan secara keseluruhan tetap bagus. Tidak ada perubahan sama ya karena grafiknya bagus, konsisten terus. Karena ini konsisten, timnya konsisten. Jadi walaupun kemarin kalah lawan Persija, ternyata di data itu nggak terlalu berpengaruh banget. Tetap sama, tetap konsisten. Itu. Lalu sebagai informasi tambahan, ini saya mempunyai catatan. Ini kita sudah mempreview ya kedua tim. Jadi ini ada informasi tambahan dari Arema Malang. Ada nama Dedik dan Yudo yang nggak bermain karena dipanggil ke timnas Indonesia. Kemarin lawan Miramar ya, menang. Lalu Diego Michel yang terkena akumulasi kartu dan juga Hanif Syahbandi yang terkena akumulasi kartu juga. Lalu Feby Eka yang cedera dan Hamzah Titovani juga cedera. Jadi ini ada beberapa pemain dari Arema nih. 6. Ada 6 pemain dari Arema Malang yang nggak bermain. Ini saya ngutip infonya dari
tadi dari website ya, tapi nggak tahu besok bagaimana ya. Cuma ini informasi aja, apakah benar apa enggaknya. Tapi kalau akumulasi kartu sih pasti ya, dan dipanggil timnas. Lalu dari Persib Bandung yang nggak bermain, yang pasti itu ada Victor Ibonevo, Ezra William, dan Rashid. 3 pemain ini dipanggil ke timnas. Ini, waduh, ini Rashid benar ya berarti ya, tidak bermain lawan Arema ya. Lalu ada Kuipers. Lini belakang yang cukup berbahaya, itu terkena akumulasi kartu juga. Jadi ini karena saya bukan mempreview, jadi saya nggak mau membahas lebih lanjut. Intinya saya cuma memberikan informasi aja ya. Nanti kalau mempreview nanti saya mau live streaming. Lalu kita sudah membacakan informasi dan previewnya. Sekarang kita menyimpulkan dari kedua tim ini bagaimana. Persib Bandung dan Arema, kita bahas dari data klasemennya dulu. Persib Bandung itu sekarang di peringkat 2 dan Arema di peringkat ketiga, yang perbedaannya hanya 2 poin ya. Jika Persib 28, Arema 26. Jadi hanya berbeda 2 poin. Artinya apa? Artinya di data klasemen ini tidak ada maksudnya seimbang lah intinya, seimbang. Walaupun Persib di peringkat kedua ya, Arema di peringkat ketiga, tapi dengan perbedaannya hanya 2 poin, artinya tetap seimbang kedua tim ini. Tidak ada perbedaan, walaupun Persib di peringkat 2. Jadi intinya dari data klasemen ini seimbang, karena perbedaannya 2 poin saja. Lalu saya juga mau bahas juga dari masalah perform. Kan saya sudah pernah bahas di video saya ya, kalian bisa nonton di video saya, itu saya membuat konten 12 match data klasemen perform ya, perform dari tim itu saya sudah buat, kalian bisa cek. Dan sekarang saya akan bacakan untuk masalah data perform dari 13 pertandingan ini. Kita lihat Persib Bandung di peringkat kedua dan Arema juga di peringkat ketiga. Wah, jadi kalau dari data klasemen perform kedua tim ini secara 13 pertandingan keseluruhan, itu ternyata juga sama seperti data klasemen. Persib di peringkat kedua dan Arema di peringkat ketiga. Jadi kesimpulannya apa? Seimbang lagi masalah perform kedua tim ini. Seimbang. Dan untuk informasi tambahan ya, di peringkat 1 justru Persebaya Surabaya di data klasemen perform. Nih, jadi Persebaya bisa menjadi sosok menakutkan juga nanti untuk persaingan di papan atas. Itu. Jadi intinya dari data klasemen performnya kedua tim ini seimbang juga, baik Persib, baik Arema, seimbang. Jadi sudah ada 2 kesimpulan bahwa kedua tim ini seimbang dari data klasemen dan data klasemen performnya. Itu seimbang. Lalu kita bahas lini depannya bagaimana. Lini depan dari Persib itu dengan mencetak 23 gol dan Arema 21 gol. Jadi intinya dengan presentasi dari Persib 1,77% dan Arema 1,62%, artinya kedua tim ini juga sama levelnya, yaitu power mencetak gol. Kemenangannya sudah dapat, bukan masalah mencetak gol lagi ya, tapi mencetak kemenangan. Artinya di lini depan kedua tim ini juga sama-sama bagusnya. Kesimpulannya seimbang untuk lini depan kedua tim. Lalu di 3 pertandingan terakhir kita lihat, jika Persib dari 3 pertandingan terakhir berhasil mencetak 7 gol dan Arema berhasil mencetak 7 gol juga. Jadi kesimpulannya seimbang ya. Ini untuk lini depan kedua tim, baik Persib baik Arema, seimbang. Menarik ya. Lalu lini belakangnya, jika Persib dari 13 pertandingan kemasukan 8 dengan presentasinya 0,62% dan Arema dari 13 pertandingan kemasukan 12 dengan presentasi 0,92%. Artinya di sini baru ada perbedaan. Persib lebih baik di lini belakangnya ketimbang Arema Malang. Kenapa? Karena saya sudah sebutkan tadi bahwa standar untuk lini pertahanan tim di segmen papan atas itu paling enggak 0,8 lah. Tapi ini di sini Arema sudah melebihi dari 0,80% ya, dan Persib masih di bawah, masih 0,62. Artinya di sini lini pertahanan dari Persib jauh lebih bagus ketimbang Arema Malang. Walaupun nggak terlalu berbeda jauh sih sebenarnya, saya salah ngomong. Nggak terlalu berbeda jauh lah, tapi dengan presentasi datanya seperti ini ya bagaimanapun juga Persib Bandung lebih baik daripada Arema di sektor lini pertahanan.
Lalu di 3 pertandingan terakhir, Persib Bandung hanya kemasukan 2 dan Arema kemasukan 5. Jadi kesimpulannya apa? Kembali lagi, Persib Bandung lebih baik dari 3 pertandingan terakhir di lini pertahanannya. Jadi di lini pertahanannya untuk kedua tim ini kesimpulannya lebih bagus untuk Persib Bandung. Jadi yang diunggulkan di lini pertahanan Persib Bandung. Lalu kita bahas juga dari masalah pemain paling banyak berkontribusi. Ini juga termasuk pemain yang berkualitas, karena yang memberikan banyak kontribusi otomatis pemain tersebut pasti berkualitas. Jadi kita lihat dari Persib itu ada 6 nama: Wender Luis, Muhammad Basem, Rashid, Casilion, Febri Haryadi, Klok itu yang mencetak gol paling banyak di Persib. Lalu ada Zenando dengan top asisnya 2 asis. Jadi ada 6 dari Persib Bandung. Tapi kalau Arema kita lihat ini ada Carlos Fortes, M. Rafli, Alvarisi, Yudo, dan Yamaguchi asisnya. Jadi ada 5 dari pemain Arema yang cukup berbahaya. Walaupun Arema sedikit, tapi kalau dilihat Carlos Fortes dan M. Rafli itu yang benar-benar paling terlihat, karena 2 pemain ini juga sama-sama menjadi top asisnya dari Arema Malang. Jadi kalau boleh dikatakan dari kedua tim ini, pemain paling berkontribusi paling banyak yang diunggulkan siapa, itu tetap seimbang kalau menurut saya. Karena kalau di rata-rata pun, ini kan saya nggak hitung ya, tapi kalau di rata-rata dari sepintas dari data ini yang saya lihat, itu seimbang. Sama-sama pemainnya ini berkualitas semua, seimbang. Intinya pertandingan ini seimbang untuk masalah pemain-pemainnya. Berkelasnya tuh seimbang kualitasnya. Oke, jadi itu yang saya bisa preview dan kesimpulannya. Jadi kita mulai memprediksi ya. Kita bahas dulu dari data klasemen. Saya katakan seimbang. Lalu sambil disimak ya. Lalu data klasemen performnya seimbang juga. Di lini depannya seimbang juga. Jadi sudah ada 3 yang seimbang kedua tim ini. Lalu di lini pertahanan Persib Bandung yang lebih baik ketimbang Arema Malang. Jadi Persib Bandung yang diunggulkan dari lini pertahanan. Lalu untuk masalah pemain paling banyak berkontribusi itu seimbang lagi. Jadi kesimpulannya 4 hasil imbang dan Persib Bandung yang diunggulkan hanya 1. Sedangkan Arema Malang memang tidak ada yang diunggulkan dari sektor depan dan lini belakang. Karena seimbang paling maksimal ini Arema Malang. Jadi di prediksi pertama dengan kesimpulannya seperti ini ya. Di prediksi pertama itu hasilnya sesuai data ini akan seimbang Persib dengan Arema Malang. Karena kesimpulannya kenapa bisa seimbang, yaitu tadi ya, 4 dibanding 1. Persib yang diunggulkan dari lini pertahanannya. Sisanya 4-4-nya imbang semua ya. Tadi saya sudah bahas. Jadi ini kesimpulannya kenapa di prediksi pertama hasilnya seimbang. Itu dengan skor berapa-berapa, ya ini. Dengan melihat lini depan kedua tim ini bagus dan lini belakang kedua tim ini juga bagus, kemungkinan untuk skor imbangnya itu antara 1 sama atau 2 sama. Itu di presentasi pertama, prediksi pertama ini. Lalu di prediksi kedua, jika saya harus memilih sesuai data ini, ya tadi Persib Bandung masih lebih baik di sektor pertahanan. Jadi di prediksi kedua, Persib Bandung yang diunggulkan menang, masih 50-50-nya gitu. Persib Bandung jika menang skornya berapa-berapa, antara 2-0 atau 2-1. Apakah bisa 1-0? Ya bisa. Tapi kalau dari standarnya Persib Bandung harusnya bisa mencetak kemenangan itu antara 2-0 atau 2-1. Dan di prediksi ketiga yang paling terkecil yaitu Arema Malang. Kenapa? Ya karena tadi dari 5 kesimpulan tidak ada nama Arema yang diunggulkan atau di atas dari Persib Bandung dari segala aspek 5 yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi di prediksi terkecil, walaupun semuanya presentasinya nggak terlalu berbeda jauh, tapi bagaimanapun juga Arema Malang di prediksi ketiga. Jika Arema Malang menang juga sama seperti Persib, 2-0 atau 2-1. Jadi kesimpulannya ini yang saya bisa berikan kepada kalian sesuai dari data ya, dan saya sudah jelaskan semuanya. Jadi bukan saya mengarang-arang atau saya membela Persib atau membela Arema, enggak ya, karena sesuai dari data. Dan data itu kan fakta, jadi kalian jangan menyalahkan data ya. Karena apa? Ya ini kesimpulannya yang saya sudah berikan kepada kalian.
Jadi misalkan Arema Malang yang diprediksi ketiga menang, atau justru Persib yang menang, bukan hasil yang paling tinggi sesuai data ini imbang, ya bisa saja terjadi. Karena ini kan sesuai dari data. Jadi ini boleh dibilang belum 100% itu benar gitu dari data ini. Karena apa? Sepak bola itu nggak ada yang bisa diprediksi itu, dan kalian harus bisa memprediksikan sendiri dengan cara nonton pertandingannya secara langsung. Karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian memprediksi apakah benar sesuai data ini hasilnya akan seimbang, atau justru di luar dari data yang artinya Persib Bandung atau Arema Malang yang bisa menang. Dan untuk informasi tambahan bahwa prediksi ini sudah nggak berlaku lagi jika ada kartu merah, dan jika ada penalti golnya jangan dihitung. Jadi itu aja yang aku bisa berikan kepada kalian. Terima kasih yang sudah nonton, dan terutama untuk kalian yang nonton tanpa di skip, respect untuk kalian. Jadi itu aja, thank you, sampai ketemu di pertandingan berikutnya. See you.